Kita to the point-nya langsung. Iya. Ini kita melihat ada perubahan perilaku. Yang tadinya oke. Pak Ganjar ini di debat pertama kan agak cenderung bingung, nyerang tidak, bertahan juga tidak gitu. Nah, sekarang ini grafiknya agak menyerang. Nah, ini perubahan sikapnya Pak Ganjar ini menandakan apa kira-kira? Mengartikan apa nih? Menurut gue justru ini menggambarkan konsistensi Pak Ganjar ya. Di awal-awal Pak Ganjar nih selalu disetujuin aja sama Pak Prabowo gitu ya. Tapi di akhir malah Hantam. dikasih pukulan dap gitu ya kalau kata Megawati. Jadi iya kan. Galaknya Ganjar ke Prabowo itu nggak segalak Ganjar ke Anies atau gimana kira-kira? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di obrolan Sultan di channel YouTube idlah.com. Kali ini kita kedatangan sahabat dekat saya, Manik Margana Mahendra. Halo Sultan, terima kasih banyak inilah. Sehat Manik? Mantap, sehat. Manik ini jubir muda Ganjar Mahfud. Betul. Nih, gue mau bahas debat semalam. Debat semalam, oke. Kenapa nih? Bahas aja, gue senang. Kita to the point-nya langsung. Iya. Ini kita melihat ada perubahan perilaku. Yang tadinya Pak Ganjar ini di debat pertama kan agak cenderung bingung, nyerang tidak, bertahan juga tidak gitu. Nah, sekarang ini grafiknya agak menyerang. Nah, ini perubahan sikapnya Pak Ganjar ini menandakan apa kira-kira? Mengartikan apa nih? Menurut gue justru ini menggambarkan konsistensi Pak Ganjar ya. Karena kalau kita mau sama-sama fair, waktu di debat pertama itu Pak Ganjar juga menanyakan ke Pak Prabowo soal 12 kasus pelanggaran HAM masa lalu, ya kan? Sampai bahkan bertanya, mau nggak Pak Prabowo bantu nyariin orang tua yang kehilangan mungkin jenazah anaknya itu di mana gitu, dikuburkannya di mana. Sampai dia juga banyak menyebut tentang kasus-kasus HAM lah yang disangkut pautkan juga dengan Pak Prabowo saat itu gitu. Jadi dalam konteks ini, gue ngelihat justru Pak Ganjar ini konsisten untuk selalu berbicara terlebih dahulu tentang nilai dan visi misinya. Kemudian dia akan melontarkan pertanyaan-pertanyaan kritis kepada lawan debatnya untuk bisa, ya kita lihat lah. Artinya kan di sini Pak Ganjar lebih settle gitu ya secara data segala macam. Dia juga lebih banyak berbicara tentang pandangannya ke depan, bukan hanya sekedar membahas sentimen gitu. Nah, ini yang menurut gue akhirnya terjadi dan orang-orang pasti akan ada di titik jenuh. Antara perkelahian 1 dan 2 ini. Ya. Makanya ditaruh di tengah. Kata Pak Ganjar juga bilang gitu kan. Kalau lihat meme-nya kayak Pak Ganjar nih yang bawa sarung tinju. tapi nggak bisa dipungkiri bahwa tetap publik melihat ada perbedaan. Tetap ada perbedaan di mana waktu debat pertama nih nggak segalak debat kedua gitu. Itu gimana penjelasannya? Gue rasa juga mungkin karena jawabannya Pak Prabowo khususnya ya. Karena Pak Ganjar kan memberikan pertanyaan soal data gitu ya. Tapi Pak Prabowo juga tidak menjawab tentang datanya gitu, tidak memberikan sanggahannya, khususnya buat MIF gitu ya. Salah satunya ya minimum essential force. Meskipun klaimnya adalah itu kan data rahasia negara gitu. Padahal MIF sendiri juga itu data publik sebenarnya. Dan itu sudah terlihat indikatornya gitu ya. Tapi nggak berhasil dijawab juga. Kemudian akhirnya lebih galak untuk bilang bahwa ya gak bisa seperti itu gitu. Harusnya bisa dibawa di dalam meja debat ini gitu. Bahkan kan diajakin sama Pak Prabowo, nanti aja lah ngopi gitu. Di akhir debat kalau lu nonton pressconnya, ini tegas sekali. Pak Ganjar ini sangat tegas sekali. Dia bilang, ya nggak seperti itu. Kalau debat itu ya di forum debat gitu. Kalau misalnya memang nggak siap debat, ya itu salah Anda sendiri gitu kan. Ya, jadi gue melihat Pak Ganjar ini konsisten justru ya, membawa datanya baik sekali gitu ya. Kalau lu coba mau kita sama-sama bedah gitu ya, datanya itu mostly akurat gitu ya, dan sangat kontekstual untuk kemudian dibicarakan. Tinggal gimana lawan debatnya aja itu mau ngorek datanya lagi gimana gitu kan, dan membantahnya itu kayak gimana. Jadi gue melihat konsistensi Pak Ganjar dalam penggunaan data dan elaborasi visi misinya atau gagasannya itu konkret sekali, jelas. Apa yang kita lihat sekarang ada penyerangan segala macam kan, orang ngelihat kayak di awal-awal Pak Ganjar nih selalu disetujuin aja sama Pak Prabowo gitu ya. Tapi di akhir malah dikasih pukulan dap gitu ya kalau kata Megawati. Jadi iya kan? Ya, jadi kalau gue ngelihatnya adalah ya ini poin yang sangat baik. Pak Ganjar bermain
tempo debat yang sangat bagus, argumennya disusun dengan sangat rapi, clean sekali mainnya sampai dengan di akhir dia menunjukkan sikap yang juga jelas gitu. Karena posisinya kan Pak Prabowo juga petahana, apalagi beliau juga adalah Menteri Pertahanan kan. Tuh, maka sangat jelas untuk kemudian paslon 01 dan 03 bertanya tentang apa yang dikerjakan selama ini gitu. Nah, itu meskipun disampaikan data-data yang dibawa juga kadang menyesatkan nih. ya asalkan diberi gambaran dong. Nggak bisa kayak misalnya gini, itu sesat. Then what gitu. Iya kan? Semua orang bisa overclaim aja kalau ini sesat gitu. Tapi apa sesatnya? Kenapa itu bisa dikatakan sesat itu? Itu kan justru ruang sebenarnya buat petahana kasih tahu dong prestasinya seperti apa, data aslinya seperti apa. Jadi mestinya dibantah data itu ya. Betul. Dan benar-benar menurut gue juga satu lagi Tan, yang paling menarik adalah Pak Ganjar ini sipil, anak polisi gitu kan. Lawannya itu udah ahlinya lah kan, isunya isu geopolitik gitu ya. Isu pertahanan Pak Prabowo banget. Isu hubungan internasional tuh Pak Anies banget kan. Yang pernah jadi rektor juga. Jadi di sini Pak Ganjar justru tampil dengan sangat baik sebagai anak sipil yang juga anaknya seorang polisi gitu. Bahkan yang pertama kali membawa narasi tentang reformasi kepolisian itu cuma Pak Ganjar di awal perdebatan itu. Jadi gue sangat puas sekali. Gue yakin ini menunjukkan konsistensi dan gambaran ke depan gitu ya. Siapa yang akan masuk ke putaran kedua atau mungkin sekali putaran tapi Pak Ganjar gitu. Semua tim bicara satu putaran. Ya kita lihatlah nanti lah. Oke. Nah, tapi Nick kalau dilihat juga galaknya Ganjar ke Prabowo itu nggak segalak Ganjar ke Anies atau gimana kira-kira? Gini ya, balik lagi Tan. Dalam posisi ini kan yang jadi petahana itu adalah Pak Prabowo gitu kan. Santai dong ngomongin. Ya, takutnya kenapa-napa nih gue. Iya. Ya, balik lagi. Jadi dalam hal ini pusing dapil kayaknya. gue lagi sambil mikirin Ciracas ini. Bercanda. Ya, jadi dalam konteks ini kan Pak Prabowo memang petahana gitu. Jadi galak nggak galak itu kan balik lagi ya. Kita kan sedang bertanya pada orang yang punya jabatan hari ini. Apa sih sebenarnya yang sudah dilakukan gitu. Pak Prabowo yang menyampaikannya seperti itu ya Pak Ganjar membalas dan meresponnya pun ya seperti itu gitu. Maksudnya jadi ini soal relevansi posisi beliau sebagai Menhan begitu kira-kira ya. Jadi wajar aja kalau kemudian kelihatan kompak antara Pak Anies dan Pak Ganjar ini menyerang paslon dari yang dua ini. Ya orang kan bilangnya, gue nggak tahu ya, lo baca juga nggak? Kaisang bilang ini kok kayak 1 lawan 2 ya gitu. Ya Ganjar juga lawan Anies gitu. Maksudnya semuanya juga saling melawan kan. Toh Pak Anies juga memberikan pertanyaan tentang ASEAN, kalau misalnya teman-teman pada lihat dijawab dan berhasil gitu kan. Ya itu kan tentang kapasitas aja sebenarnya. Bisa dijawab nggak gitu. Oke, berarti dalam soal data yang dipaparkan, lu ingin menyatakan bahwa berarti Pak Prabowo nggak punya kapasitas untuk menjawab data-data atau membantah data-data yang dibawa. Sayangnya seperti itu gitu ya. Meskipun beberapa kali ya perlu dia akui juga ya, diapresiasi. Misalnya Pak Prabowo bilang tentang masa penggunaan alutsista misalnya ya, cuman 25 sampai 30 tahun. Ini bukan tentang masalah utang. Menurut gue itu poin yang bagus kalau bisa dielaborasi lebih dalam. Orang-orang jadi lebih paham, maksudnya seperti ini gitu. Jadi kan kita ngerti bantahan atau argumen debat itu kan menunjukkan dominansi pembicaraan, siapa yang kemudian bisa mendominasi, betul, menguasai. Ini kan kapasitasnya beliau juga, diberitahu dong sama kita gitu, biar kita memahami bahwa konteksnya seperti ini gitu. Kenapa hutang kemudian digunakan untuk membeli alutsista dengan kapasitas usia pakai misalnya tadi 25 sampai dengan 30 tahun, kita jadi mengerti gitu. Dan itu lebih baik disampaikan, bukan akhirnya terjebak dalam sentimen yang bilang tidak etik lah gitu ya, nanya-nanyanya itu kan perdebatannya akhirnya diajak ke ruang tertutup lah. Betul ya. Padahal kan debatnya di situ ya. Iya. Jadi secara overall apa yang kemudian disampaikan oleh tim dari nomor urut 3 ini tidak terpuaskan dengan apa yang dilontarkan pertanyaan-pertanyaannya ke Pak Prabowo secara ya, itulah kan dijawab juga kan akhirnya sama Pak Ganjar, dibilang bahwa ya saya tidak puas dengan jawaban Bapak gitu. Akhirnya dikasih tahu lagi bahwa ya konteks permasalahannya seperti ini hari ini gitu. Tentang MIF lah segala macam, dan kritik-kritik soal pesawat itu yang MIF itu yang di akhir ya. Itu kan Pak Ganjar sebenarnya nggak ngomongin lagi tentang pesawat usang gitu ya. Tapi Pak Prabowo masih ngebawa lagi gitu. Jadi gue rasa
tentang fokus terhadap perdebatan juga harus di-highlight sih, supaya kita paham gitu ya, ini masuknya konteksnya apa sih gitu, pembahasannya apa gitu. Oke, jadi memang pukulannya langsung tepat di sasaran ya. Kata Bu Mega kan, itu baru namanya pukulan. Dah. Merah banget sekarang planning. Nah, tapi kalau bicara soal debat nih, kita sudah menyaksikan 3 kali debat. Yang pertama antar capres, yang kedua itu antar cawapres, dan sekarang yang capres lagi. Bicara relevansi atau kemudian dampak signifikan atas adanya debat, kira-kira berpengaruh besar tidak kepada efek elektoral? Oke, ini interesting khususnya anak-anak muda ya. Gue ngelihat memang ada banyak yang nyebut ya, katanya kalau debat itu orang-orang yang sudah punya pilihan misalnya ke A malah makin kuat ke A, B ke B gitu ya. Tapi kita juga nggak bisa lupa bahwa dalam konteks ini sebenarnya kita sedang mengukur kapasitas. Kita pengen tahu kapasitas orang-orang di dalam perdebatan itu, satu, apakah mereka menguasai isunya, topik pembahasannya, karena seorang presiden itu dia harus paham semuanya gitu kan, helikopter view lah. Kemudian framework berpikir, kita akan menguji framework berpikirnya itu akan seperti apa sih sebenarnya gitu. Dan yang nggak kalah pentingnya juga adalah emosi, stabilitas emosi gitu. Karena di situ kan benar-benar diuji. Orang yang ketika ditanya apakah dia anti kritik atau dia bisa merespon kritik itu dengan jawaban yang logis gitu kan, bisa diterima. Nah itu juga menunjukkan sebenarnya apa kepada orang-orang muda gitu ya. Kalau misalnya kita masih jadi swing voter, gue sangat menyarankan untuk bisa being objektif terhadap hasil perdebatan gitu. Meskipun ya sekali lagi kita melihat lah, nggak semua orang juga akan benar-benar memaknai dan memahami, apalagi dengan waktu yang sangat terbatas gitu ya. Kalau kita bicara tentang konteks edukasi politik, tapi ya itu justru ruangnya gitu. Dalam negara demokrasi, ya gue sangat berharap bahasan-bahasan atau gagasan ini itu yang sering muncul ke publik gitu kan. Dan gue yakin masyarakat kita makin lama makin maju. Gitu. Mereka pasti akan melihat dan menyaksikan ini bukan semata-mata sebagai bahan hiburan saja gitu ya, tapi juga bahan pertimbangan. Nah, itu bagaimana semestinya nih masyarakat memaknai hasil debat? Kan masih ada beberapa debat-debat lagi nih. Gimana mestinya kita melihat debat capres-cawapres ini? Balik lagi, menurut gue tiga hal tadi ya dalam perdebatan itu yang harus kita sama-sama maknai. Satu, tadi adalah kapasitas kemampuan tentang isunya, substansinya. Kemudian kedua, framework berpikirnya bagaimana, karena kan ada pertanyaan yang mungkin bisa jadi kita tidak tahu, tidak benar-benar memahami gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah stabilitas emosi gitu, kontrol emosi. Nah, dari 3 indikator ini gue sarankan orang masyarakat yang kemudian menonton kemudian kembali lagi mengecek gitu, apakah pilihannya ini sudah sesuai atau belum. Karena ya mau gimana pun seorang presiden juga adalah seharusnya ya ada seorang public speaker kelak gitu. Karena mau gimana pun ketika media akan bertanya gitu, yang ditanya paling depan itu wajahnya adalah presiden gitu. Kalau ternyata jawabannya tidak menyejukkan, jawabannya tidak berhasil menjawab masalah publik gitu ya secara jelas, ya tentu akan berdampak buruk juga sama kita gitu. Jadi presiden pun juga harus bisa punya kapasitas kemampuan public speaking yang baik dan memahami isu dengan sangat baik juga. Jadi gue sangat menyarankan bahwa melihat debat ini sekali lagi bukan semata-mata menegaskan pilihan, tapi membuat kita punya konsiderasi-konsiderasi lain gitu. Jadi ini yang perlu di highlight lagi sama orang-orang. Silakan habis nonton debat, nonton lagi, balik lagi ke visi misinya, lihat lagi rekam jejaknya gitu. Kan lebih enak ya kalau kayak gitu, kita akhirnya punya banyak ruang-ruang untuk berpikir, ruang-ruang mengimajinasikan masa depan kita itu pada gagasan yang disampaikan lewat public speaking gitu ya. Kemudian dilihat lewat tulisan-tulisan visi misi dan dicek kembali rekam jejaknya gitu. Secara tertulis secara ya tadi tertulis juga gitu. Jadi itu enaknya. Tadi yang lu bilang 3 hal tadi mengenai kapasitas, framework berpikir dan juga stabilitas emosi. Kalau lu menilai Pak Anies dan Pak Prabowo pakai 3 metode analisis tadi, kan kalau lu menilai Ganjar pasti bias kan, karena ya, lu benar, di kubu itu. Bias enggak, tapi kalau objektif juga tetap paling. Oh gimana? Mau bahas 3-3 juga boleh, nggak apa-apa. Oke lah, nggak apa-apa. Tetap Pak Ganjar juaranya hari ini ya. Oh, man of the match ya. Man of the match banget. Ya. Tapi kalau dilihat dari substansi, gue melihat Pak Anies ini masih di atas Pak Prabowo. Kemudian untuk framework, ya meskipun tipis-tipis ya kalau substansi, karena
sebenarnya Pak Prabowo itu gue yakin punya banyak amunisi lah untuk bicara tentang masalah pertahanan. Dan saya nggak ke elaborate aja lebih dalam gitu kan. Kemudian tentang apa tadi namanya framework berpikir gitu ya. Pak Anies punya framework berpikir yang patut gue akui sangat baik gitu. Apalagi ketika pertanyaan negara selatan-selatan ya, Yes. Global South itu bagus banget. Beliau berhasil menjawab gimana mekanisme kerjasama dengan pemimpin lintas negara sampai akhirnya kita bisa mendorong Global North untuk mengatasi masalah climate crisis gitu. Itu framework itu menunjukkan framework berpikir yang cukup baik. Jadi di konteks ini Pak Anies lebih menang daripada Pak Prabowo. Dan stabilitas emosi, gue ini juga tipis-tipis sih dua-duanya. Kayaknya ya pas debat ketiga ini gue melihat Pak Anies jadinya terjebak juga dalam perdebatan sentimen ini gitu. Oke. Ya kan akhirnya tidak banyak mengelaborasi yang jadi kekuatan beliau gitu di hubungan internasional ini gitu. Tapi ya sedikit di atas daripada Pak Prabowo. Meskipun kita lihat memang stabil dan juga banyak senyumnya gitu ya Pak Anies, which good gitu. Jadi tetap pemenangnya Pak Ganjar. Pemenangnya Pak Ganjar. Nah berarti kalau tadi ngebahas tiga-tiganya dan dampak dari debat itu kepada anak-anak muda, kan pasti debat itu nggak selesai di ruang debat atau setelah acara debat kan. Dia akan masuk dalam perdebatan di sosial media, di Twitter, di Instagram dan lain sebagainya. Nah terus tiba-tiba ada yang meme yang dibuat untuk Pak Ganjar itu Al-Cudai. Nah, itu gimana nih kira-kira nih? Ya Itu cemoohan atau gimana kira-kira? nggak, Pak Ganjar juga sepertinya menanggapinya dengan bijaksana ya, sangat baik sekali. Apalagi muncul meme penguin. Nah itu dia. Menurut gua nggak apa sih. Dalam konteks ini kan ya balik lagi kita memaknai gagasan demokrasi itu kan lebih daripada sekedar simbol gitu ya. Ya ada banyak hal-hal yang bisa disampaikan. Toh diresponnya juga dengan baik. Ya Pak Ganjar lebih banyak menggunakan meme penguin sekarang gitu kan. Dan dia juga merespon tanggapan netizen khususnya yang di Twitter gitu ya dengan sangat baik juga. Ini sebenarnya menunjukkan bahwa ya politik itu ya memang di bawah santai tapi tetap serius gitu. Jadi tidak terjebak dalam kesan gimmick tapi kemudian melupakan substansi utamanya. Gimana cara menyeimbangkan dosis gimmick dan dosis gagasan ini biar tetap selaras? Seperti Ganjar. Gile, hard selling banget nih orang nih. Nggak, lu lihat aja dari debatnya gitu kan. Kalau dari 1 dan 2 misalnya di debat kemarin gitu ya. Kemudian akhirnya saling senggol langsung di pembukaan perdebatan which nggak masalah juga sebenarnya, tapi akhirnya kan mereka terjebak akhirnya di perdebatan yang Pak Prabowo bilang, Anda tidak pantas bilang etis sama saya gitu kan. Ada jejak masa lalu yang masih terjebak di situ. Sementara masa lalunya tapi bukan MK ya. Nah, iya. Nah, sementara Pak Ganjar itu dia banyak bicara tentang visi misi di awal. Dia berhasil mengkampanyekan apa sih sebenarnya makna visi misi gitu ya, sambil menggunakan bomber yang luar biasa. Ya, apa tuh maksudnya bomber yang luar biasa? Top Gun. Top Gun kan, Maverick Top Gun gitu. Jadi keren banget gitu. Itu menunjukkan sekali lagi Pak Ganjar ini bukan hanya sekedar mau dilihat orang muda, tapi ketika dia dilihat, dia menunjukkan buktinya kalau dia juga layak didengar gitu. Jadi menurut gue itu pentingnya kita memaknai orang muda itu bukan hanya sekedar gimmick gitu. Pakai Top Gun, sepatu Exodus gitu kan. Abis gitu waktu ngomong ditanyain tentang pertahanan, mantep gitu. Waktu ngomong ditanyain tentang Laut Cina Selatan juga mantep gitu. Jadi itulah yang gue maknai sebagai orang muda itu bukan cuman sekedar dandanan, tapi juga isinya. Bukan kulit doang berarti ya. Betul. Tapi perubahan sikap yang agak galak ini di debat kedua ini, apakah tidak terpengaruh dengan pertemuan Presiden Jokowi dengan Pak Prabowo sebelum debat nih? Ya, kan nggak mungkin nggak ada efeknya lah ya. Iya. Apakah kemudian itu yang membuat emosinya jadi menggebu-gebu? Ya, gue juga melihat Pak Ganjar kan sebenarnya langsung merespon bahwa ya itu kan menunjukkan ya kata Pak Ganjar ya, silakan lah berpihakan gitu ya, silakan kalau misalnya memang mau menunjukkan tunjukkan aja langsung berpihak atau enggak gitu. Tapi sekali lagi kalau kita sama-sama lihat Pak Ganjar ini pun juga bertanya pada Pak Prabowo di debat pertama gitu. Ini menunjukkan kelasnya Pak Ganjar yang memang bijak gitu. Dia tahu tempo, dia tahu argumentasi dan dia menggunakan gagasannya untuk tidak semata-mata menyerang, tapi memberikan kritik yang kemudian dia gunakan sebagai argumen dasarnya untuk membangun visi misi ini gitu. Itu sih. Jadi ya gue yakin lah ini sebenarnya
sikap Pak Ganjar yang lebih terang, lebih jelas dan memahami posisi gitu. Positioningnya lebih oke. Jadi nggak terjebak di wah dukungan Pak Jokowi udah selesai bab-bab kayak gitu ya, chapter seperti itu udah selesai ya. Sudahlah. Oke, kita mau masuk ke perjuangan lo di dapil. Itu kan tadi ngebahas apa pilpres dan lain-lain sebagainya. Progres lo gimana nih di dapil? Ditanya progres nih, Caleg pusing Ciracas mana nih? Cipayung, Ciracas, Pasar Rebo, Makassar gitu. Itu gimana? Gue mau bertanya begini. Ini kan anak-anak muda mungkin sudah mulai banyak, Yap. secara jumlah gitu. Tapi tantangan mereka di lapangan itu kan pasti akan jauh lebih dibandingkan mereka yang mungkin incumbent atau generasi tua yang memang punya banyak kapital, resource dan lain-lain sebagainya. Nah, lu nih apa lu jangan-jangan dicukongin gitu, dibiayain atau gimana perjuangan lu di dapil? Gini aja deh, lu lihat ada nggak yang pernah fotoin gue punya baliho? Kagak ada kan? Kagak ada. Jadi apa ya, perjuangan ini benar-benar terseret-seret gitu ya. Cukongin siapa juga gitu kan. Jadi inilah gue dicukongin orang yang beli jersey gue. Oh gitu ya. Nah, jadi buat apa ya, informasi teman-teman yang lagi nonton, gue ini caleg modal nekat ya, bukan modal banyak duit. Jadi apa yang gue gunakan sebenarnya adalah sebuah sistem politik crowdfunding gitu. Jadi sebelum benar-benar memulainya, gue bikin acara Rembuk Warga namanya. Di Rembuk Warga itu gue ngumpulin alumni, gue ngumpulin teman dekat, gue ngumpulin sahabat lah, teman-teman yang gue kenal, gue tahu gitu ya, senior yang juga gue kenal, untuk kumpul, gue ceritain apa sih visi misinya Manik untuk Jakarta. Dan alhamdulillah gue dapet tuh waktu itu, dapat beberapa puluh juta gitu ya, sampai akhirnya yang di tanggal 19 itu, sampai akhirnya itu juga digunakan untuk kegiatan crowdfundingnya, digunakan untuk tim, digunakan untuk cetak APK kayak stiker, kalender gitu ya. Gue nggak cetak APK yang macem-macem gitu. Jadi masih off budget banget gitu. Dan kalau dibilang progresnya, itu dia sulitnya adalah ketika turun selalu masih ada masyarakat yang juga nanya gitu ya. Dia bilang ya, kalau saya mau milih bapak ya tergantung lah gitu. Tergantung apa nih? Dia bilang ya bapak udah tahu sendiri lah apa gitu kan. Jadi tahu lah, tapi ya udahlah gue bilang aja, Pak, tapi saya kalau datang sama bapak saya nggak mau ngasih amplop gitu. Ya gue tegasin aja, hari ini saya nggak kasih amplop, saya cuma kasih kartu nama sama kalender. Kartu nama saya buat bapak hubungin saya kalau misalnya bapak ada masalah di wilayah, biar saya bisa respon gitu. Itu yang mau gue kasih tahu sama masyarakat, bahwa politik kita, ekosistem politik kita memang belum benar-benar apa ya, ramah pada orang muda, kecuali anaknya Jokowi ya. Jadi jadi belum benar-benar cukup ramah gitu. Perlu banyak affirmative action yang menurut gue dilakukan buat orang-orang muda ini yang nggak privilege. Tapi kan yang bisa kita lakukan adalah tadi menjual gagasan. Makanya gue suka banget sama calon-calon yang kemudian lebih fokus berbicara tentang masa depannya gitu, berbicara tentang track recordnya. Artinya ada hal yang masyarakat itu bisa bayangkan 5 tahun ke depan gitu. Mereka tidak hanya dikasih ini 100.000 pilih saya di TPS selesai, enggak. Bukan uang sekali beli gitu, enggak transaksional gitu. Betul ya? Gitu. Tapi gimana transaksional nggak masalah menurut gue. Asalkan ini yang mau gue bawa juga Tan. Gue punya skema kontrak politik. Jadi silahkan kita transaksional. Ada berapa banyak orang di dapil gue misalnya memilih gue, tapi pada saat yang sama mereka meminta gue ketika 5 tahun ke depan gue menjabat sebagai DPR di Jakarta misalnya, mereka pengen ada prioritas prioritas alokasi anggaran untuk di daerah kami gitu ya, ngebangun apa, utamain bikin puskesmas misalnya lebih bagus lagi segala macam, which itu nggak masalah kan, akhirnya itu terprogram gitu. Dan gue punya dana yang memang digunakan dari APBD misalnya untuk itu gitu, bukan dana yang gue keluarin entah dari siapa, gue keluarin buat mereka, terus akhirnya 1 kali beli 5 tahun ke depan korup gitu. Nah itu yang gue pengen sampaikan juga. Jadi kalau lu tanya progresnya pusing Pak, pusing lah pokoknya. Kalau dari 1 sampai 100 nggak tahu lah gue berapa. Gue sangat berharap dengan acara-acara kayak gini nih, makasih banyak nih, inilah ya, terima kasih obrolan bareng Sultan ini, terima kasih banyak. Jadi ini kampanye murah. Jadi gue datang ke sini dengan ongkos aja gitu ya, supaya orang-orang tahu bahwa di luar sana tuh ada caleg yang nggak punya baliho tapi masih pengen perjuangin
apa sih isu-isu di daerah pemilihan DKI Jakarta. Gitu. Kalau membandingkan dengan caleg lain, cerita masyarakat di sana gimana? Banyak, aduh ini ada juga nih. Balihonya gede banget. Gak usah sebut inilah. Gak usah sebut. Balihonya gede banget. Bahkan naro baliho juga nempelinnya di pohon-pohon gitu ya, yang sebenarnya nyalahin aturan KPU ya. Cuman gue bingung tuh, nyalahin tapi abis gitu ya udah tetap aja ada di situ gitu. Nah, gue pengen ngajak orang-orang, marilah kritis gitu. Oke. Ini banyak balihonya tapi ngomongin apa sih sebenarnya? Karena lo nggak bisa nyetak banyak baliho aja kali. Bisa jadi ya. Tapi kalaupun enggak, gue tantang semua caleg muda, ayo kita debat. Gue tantang hari ini. Kalau misalnya mau gitu ya. Karena ya balik lagi, apa yang bisa gue jual lagi kalau misalnya gue nggak bisa cetak baliho kan? Tapi berarti wajah frustrasi lu ini menunjukkan memang gagasan tidak selaku itu di dapil. Bukan gitu ya. Sayangnya ya gitu. Gini. sayangnya gue baca tulisan Edward Ghani gitu. Kalau bijak lu memilih lihat ya. Di Kompas itu. Iya kan. Bahwa politik gagasan, politik substansi ini tuh kerja dua arah. Gitu. Kerja dua arah maksudnya apa? Hari ini ada yang jualan gagasan, tapi demand masyarakatnya itu sembako, ya nggak kejual dong. Ngerti gak sih maksudnya? Ngerti. Ya, jadi ada supply and demand di situ. Betul. Ketika lebih banyak dari masyarakat kemudian punya demand yang lebih tinggi untuk meminta caleg-calegnya ini datang ke mereka tapi cerita tentang gagasannya, itu akan menaikkan motivasi buat caleg-caleg kayak gue ini gitu, buat lebih semangat. Oke, gue mau ketemu sama warga, gue mau ceritain nih transportasi publik di Jakarta apa yang bisa kita perbaiki gitu. Apalagi misalnya masalah polusi udara, apa nih, jangan-jangan kita perlu revisi perda apa segala macam gitu. Ngomongnya yang kayak gitu. Tapi kan ya balik lagi ya, nggak bisa dipungkiri juga. Dan gue nggak bisa menyalahkan masyarakat juga gitu ya. Ya mereka akan berpikir mana yang memang bisa bermanfaat buat mereka secara langsung. Pada saat gitu. itu. Pada saat itu. Dan gue pengen juga menyampaikan bahwa tapi masalahnya nggak selesai aja pada saat itu, gitu kan. 5 tahun ke depan masalahnya akan lebih banyak dan lebih panjang. Dan gue berharap justru hari ini gitu ya, dengan ekosistem politik yang masih seperti ini, ya media, kemudian komunitas kayak bijak memilih misalnya, atau ada ICW dengan rekam jejak segala macam, itu bisa jadi media edukasi politik buat publik. Dan kita sama-sama milih lah calon rakyat yang memang lebih bagus gitu. Gue nggak bilang bahwa orang-orang yang bikin baliho gede segala macam itu nggak ada isinya, enggak. Ya ada aja dan punya dana juga. Nah, gimana kalau yang nggak ada baliho punya ide gitu? Nah, inilah yang menurut gue perlu jadi permainannya ya, permainan atau gamenya, gimana caranya supaya gamenya juga bisa fair. Tapi di sisi lain ya ini challenge saja buat gue. Gimana caranya gue bisa nunjukin dan berkenalan sama teman, sama masyarakat gitu kan? Karena balik lagi gue jualan apa di media sosial, tapi kalau misalnya orang nggak pernah tahu muka gue gitu kan, nggak pernah lihat nama gue gitu kan, ya nggak akan pernah kepapar juga gitu. Oke, berarti memang ada korelasi antara tingkat kemiskinan, tingkat pendidikan dengan keramahan demokrasi terhadap anak muda berarti nih. Ya bisa jadi ya, cuman balik lagi kemiskinan ini juga kan struktural ya. Itu dia, makanya kan ada banyak variabel ketika kita bicara supply and demand demokrasi kan. Yes. Tapi kapan kira-kira keramahan itu akan tiba nih menurut lo? Bahwa demokrasi memang menjadi lapangan yang setara untuk mau anaknya siapa kek, dia akan setara. Dia bisa, gue nggak tahu kapannya ya, tapi gue yakin kalau nggak pernah dimulai ya nggak akan pernah. Gitu. Nah itu dia. Jadi makanya sekarang dengan adanya, ya kita bisa lihat lah Anies bikin desak Anies gitu, Pak Ganjar dan Pak Mahfud rembugan gitu ya ke warga-warga, kenalan segala macam. Dan bahkan hari ini yang satu lagi dong juga sebut. bikin demokrasi. Satu lagi apa? Gue nanya satu lagi. Oh, nggak tahu ya? Nggak tahu ya. Oh, iya, jadi iya. Mungkin bisa dikasih tahu nanti. Jadi yang gue lihat itu kan sebuah cara juga gitu untuk turun ke masyarakat kan, untuk bisa berbaur dengan masyarakat, untuk kenalin ide, untuk kenalin gagasan, yang harapannya sekali lagi gitu bisa menumbuhkan edukasi politik yang lebih baik dan ya masyarakat bisa lebih bijak untuk memilih gitu. Terakhir mungkin biasanya kan ini closing untuk quotes memberikan harapan. Tapi buat lu buat kampanye aja deh nih terakhir. Terima kasih Sultan yang mau kampanyein. Jadi jangan lupa Manik Margana Mahendra, mantan ketua BEM UI, terserah lah lo mau nilainya kayak gimana ya. Soalnya kalau gue bilang nanti juga ada yang munafik apa segala macam. Jadi nggak apa-apa. Tapi gue mau ceritain aja kalau dulu aktivisme itu memang
banyak lah orang-orang yang mungkin akhirnya trauma dengan aktivis yang kemudian nyalek terus kemudian berubah segala macam, silahkan. Tapi ya balik lagi, kalau kita memang pengen tahu orang-orang yang benar-benar punya track record, ya lihat aja track recordnya gitu. Bukan kemudian memilih orang-orang yang ya mohon maaf gitu ya, kita nggak pernah tahu siapa, tiba-tiba muncul, balihonya gede, tapi nggak pernah nyambangin rumah orang juga gitu kan. Jadi mulai dari sekarang, mari perkaya lagi referensi kita juga, perkaya lagi wawasan kita juga. Siapapun lah, gue nggak mau mengkampanyekan diri gue sendiri hari ini, dan gue pengen mengkampanyekan. Ada banyak teman-teman gue di dapil-dapil lain yang gue yakin mereka punya kapasitas yang bagus juga, mereka muda juga, sayang aja emang kere aja gitu. Jadi gimana caranya orang-orang yang seperti ini gitu ya, orang-orang yang punya gagasan dengan modal yang mungkin cukup terbatas, itu juga bisa diberikan kesempatan sama masyarakat gitu. Kita uji mereka, kalau mereka nggak layak, ya kita lihat ketika mereka diberikan kesempatan. Tapi hari ini, mari berikan dulu kesempatannya gitu. Bukan kemudian akhirnya di cancel duluan dengan narasi-narasi yang melakukan demonisasi terhadap aktivis, melakukan demonisasi terhadap misalnya suatu partai politik tertentu gitu ya. Padahal ya kita perlu melihat ini dengan kacamata yang objektif lah gitu. Jadi Manik Margana Mahendra, DPRD Dapil 6 Jakarta, Cipayung, Ciracas, Pasar Rebo, Makassar, dari Partai Perindo nomor urut 2. Silakanlah mau dipilih atau enggak, gue ngasih tahu itu aja. Oke, thank you Manik, semoga lo terpilih. Amin. Dan kita doakan semoga, ini perlu bikin koin untuk Manik nggak? Thank you Nick ya, semoga harapan kita, perjuangan kita bisa tercapai di kemudian hari. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.